Ella pernah punya FWB enggak? Pernah punya FWB enggak kamu? FWB secara tidak langsung pasti semua orang itu punya ya. Orang di tim balik ini pun juga punya ya. Karena aku tidak mau sendiri, aku mau ajak orang. Berarti you harus. Ya apa yang cabut? Iya. Sadar diri. You harus menghargai siapa yang menghargai sama hidup lo. Betul, karena kalau dia nggak bisa menghargai, ya udah aku menghargai diri Dan you sendiri. harus mencintai siapa orang yang mencintai you. Iya, itu yang susah sih. Karena aku masih have fun lucu sendiri deh sih. Buat dia. 3 kata lucu buat dia. Buat dia yang kemarin sama you. Cepet sadar loh. Kamu mau, aku mau. Kamu untung, aku untung. Tapi kenapa status harus digantung? Jemuran. Kalau cuma butuh antar jemput, kenapa sikapmu lemah lembut? Kalau cuma perlu teman sleep call, kenapa pas butuh kamu selalu nongol? Perhatian sudah tercurah, usaha sudah terarah. Kenapa sikapmu makin parah? Ada apa dengan tujuanmu, nak? Aku cuma ingin kejelasan, bukan 1000 alasan. Stop FWB, banyakin berkarya, bukan bergaya. Paham ya? Enggo. Halo semuanya, jumpa lagi di Kejar bersama aku, Anita tercantik di bumi. Dan aku laki-laki tersat di bumi karena selalu nunggu kepastian dari seseorang. Hari ini tema konten kita adalah Friends with Benefit. Fajar nih kayaknya yang sering nih ngelakuin. Hah? Jujur deh. Sebelum lanjut ke materi, kita bakal bahas lagi yang lagi update. Update sepeda. Sedikit pengetahuan dadakan. Kerugian negara akibat judi online. 175 triliun. Dan Indonesia urutan pertama masyarakatnya bermain judi online capai 3,2 juta orang. Jadi Indonesia ini peringkat tertinggi, rakyatnya ini banyak yang bermain judi online. Iya, banyak yang bermain judi online. Menurut aku ini benar-benar hancur ya, karena Indonesia memimpin statistik sebagai pemain judi online terbanyak di dunia dengan jumlah mencapai 3,2 juta orang dan pelakunya sebagai besar berasal dan kalangan menengah bawah dengan 79% nominal transaksi di bawah 100.000 per permainan. Nih, jadi maksud ini tanggapan aku ya untuk orang yang main judi online, mungkin karena awalnya mereka dikenalin kali ya, kayak bro ini ada nih satu mungkin aplikasi yang misalkan kita naruh uang segini nanti kita dapetnya segini. Mungkin ya siapa yang nggak tergoda gitu kan dengan duit zaman sekarang, nggak suka manipulatif deh pada. Cuma kadang kan ada orang yang emang yang nggak tahu ini tuh apa gitu kan, yang masih awam banget deh gitu loh. Tapi orang yang udah tahu kadang tuh menjerumuskan orang yang tidak tahu gitu loh. Terus awalnya tuh kadang ya awalnya coba-coba lama-lama ketagihan gitu kan. Terus awalnya menang tiba-tiba kalah. Aduh kok gue kalah sih? Aduh gue mau coba lagi. Jadi kayak rasa penasaran nggak hilang-hilang. Jadi kayak ya bertambah terus sudah. What do you think? What's about judi online? Tanggapan aku sih itu semakin dibuat penasaran, semakin kayak deg-degan gitu loh. Kalau judi, ini kan judi online itu lewat aplikasi Jar. Jadi aku pernah diceritain gitu sama teman-teman aku. Tapi judi itu ada yang dilakukan secara offline. Kayak misalkan Fajar main kartu kayak kartu poker yang misalkan apa sih bahasanya tuh kayak coba kita tes yuk. Itu kayak jadi gimana? Nih, Fajar main poker nih. Okay. Terus Fajar kalah. Ya udah Fajar tuh ngasih duit itu, misalnya naruh duit gitu loh. Misalnya Fajar naruh duit gitu. Kalau misalkan Fajar nanti kalah, ya udah duitnya buat yang menang. Fajar ya udah kehilangan uangnya Fajar. Gitu. Ya kurang lebih gitu guys, tahu. Seperti yang dibilang Bang Haji Roma, judi itu judi. Uang judi najis, tiada berkah. Betul. Lebih baik kalian kerja dari pagi sampai pulang pagi lagi daripada kalian ngejudi guys. Iya.
Fajar kalau punya uang 175 triliun, Fajar akan melakukan apa? Buat apa? Aku belum punya pemikiran buat melakukan apa ya, tapi aku berpikir dulu sebelum aku mendapatkan itu, aku harus berpikir dulu, harus siap dulu dengan ujian dan masalah yang bakal datang. Karena setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan. Ya balik-balik gitu tuh. Susah, bahagia, susah, senang. Jadi setelah aku mendapatkan itu, aku pasti bakal, pemikiran aku duluan pasti cuman masalah apa ya yang gue harus dapat ya. Kayaknya melebihi dari duit itu deh. Karena tapi semakin ini kan, Tuhan mengerti deh. Tuhan mengerti tentang semua yang ada di dunia. betul. Tuhan pasti telah memperhitungkan. Karena semakin kita banyak ujian, semakin yang kita dapat juga, guys. Itu untuk kedepannya. Oke, kita lanjut ya, Gi. Kita lanjut lagi ya ke materi kita, friend with benefit. Friend with benefit. Yes, yang artinya temenan tapi harus saling menguntungkan. Bukan membuntungkan. Kela pernah punya FWB-an nggak? FWB-an, fallback. Fajar tahu sebelumnya FWB-an itu apa? Tahu dah. Coba tolong dijelaskan Kak Septa. Jadi itu ketika kalian temenan nih, misalkan Kela tuh maunya Fajar itu nanti antar jemput apa gitu. Kalau Fajar tuh temenan sama Kela, tapi misalnya Fajar ngarepinnya, oke, Kela bisa diteleponin tiap malam, bisa diajak curhat. Jadi harus ada maunya dulu, harus ada manfaatnya dulu. Saling menguntungkan. Pokoknya datang hanya buat bahas Fajar ada maunya aja. Tapi itu dalam hal positifnya yang disebutin. Ini kayak dia harus dijelasin spill the tea deh. Yeah. Gini nih, misalkan Fajar punya pacar, misalkan ya. Fajar misalkan pacaran nih sama cewek lain. Misal sama lu dah, Iya. Misal nih Fajar pacaran sama aku. Tapi Fajar di luar sana, Fajar selingkuh, ciuman sama cewek lain, pelukan sama cewek lain, bahkan sampai berhubungan badan. Itu FWB-an, FWB-an. Maksudnya? FWB-an di dalam Hubungan kutipan. badan itu kayak gimana sih? Kan hubungan itu cuma bagian perasaan doang. Praktekin bang. Gimana bang? Serius bang? Aku nanya bang. Sex. You know sex? 6, 7, 8, No, 9, 10. sex. Apa ya? Dalam bahasa lainnya apa ya? Hubungan suami istri. Hubungan suami istri yang dilakukan malam pertama pada suami istri. Oke, aku ngerti. Ya, jadi misal ya tadi kan paham kan, misalkan Fajar pacaran sama aku, tapi Fajar di luar sana tuh berhubungan suami istri sama cewek lain, tapi Fajar nggak ada hubungan sama dia. Itu FWB-an, termasuk HTS-an juga. Oh, HTS. HTS itu hubungan sama status. Jadi kayak Fajar deket sama dia, romantis-romantisan kayak tadi FWB-an Oke. gitu. Ella pernah punya FWB-an enggak? Pernah punya FWB-an enggak kamu? FWB-an secara tidak langsung pasti semua orang itu punya ya. Orang di tim balik ini pun juga punya ya, karena aku tidak mau sendiri, aku mau ajak orang. Secara tidak langsung tanpa aku sadari aku tuh punya FWB-an, tapi alhamdulillahnya aku tuh sadar. Itu juga FWB-an kayak itu? Enggak dong. Kayak Enggak dong. Aku tidak sebodoh itu. Ini aku akan menjelaskan ya guys. Jadi aku tuh pernah terjebak dalam HTS-an selama kurang lebih hampir 1 tahun. Dan selama hampir 1 tahun itu aku enggak yang beranggapan kita bakalan lebih dari kayak HTS-an gitu loh, kayak aku mikir kayak ya udah PDKT aja, tapi habis itu udah kita jauh, ternyata kita lanjut dan berujung hampir FWB-an. Tapi untungnya aku cepet sadar dan aku menjauhkan orang itu karena emang dia dengan alasan aku siap pacaran. You sadar nggak sih bahwa you menunggu selama itu dan kenapa lu bertahan di posisi itu? Because karena aku tuh termasuk anak yang bukan karena gue nggak bisa nih nggak punya pacar, gue nggak bisa nih nggak punya cowok, gue harus punya cowok gitu. Aku nggak kayak gitu, karena aku ya yaudah aku sendiri, aku menikmati aku sendiri gitu loh. Karena aku nggak segabut itu, hidup aku juga aku punya kerjaan, aku punya sosialisasi dengan teman-temanku, jadi nggak yang ngebet kayak pokoknya gue harus punya pacar, gue dia nggak jelas, gue kayaknya tinggalin deh gitu. Maksudnya pertanyaan ayah, you kenapa bisa terjebak selama hampir 1,5 tahun? 1 tahun, Iya. kurang 1 tahun. 1 tahun kurang. HTS gitu?
Kok bisa? karena aku setia. Karena aku setia, karena aku tuh termasuk anak yang karena coba jujur guys, mungkin kalian ngeliat diri aku tipe yang keras kalau ngomong ngegas atau gimana, tapi di balik itu semua aku tuh bucin banget anaknya. Sumpah aku tuh bucin tolol ya, bucin tolol kayak. Tolol itu kayak gimana sih? Bucin tolol kayak aku ya, contohnya nih, dia kerja bales chatnya aja kadang sehari cuma berapa kali, terus besokannya tahu ditemenin cewek lain, aku tetap mau. Itu termasuk yang bucin tolol. Gitu. Aku termasuk kayak gitu. Sebenarnya dalam 1 tahun kurang itu aku nggak yang bertahan terus sih. Aku udah sempet mau pergi, cuma dia sempet nahan. Dan karena terakhir kemarin itu aku udah bener-bener capek banget, yang aku udah pusing, akhirnya aku meluapkan semua apa yang kayak aku tuh nggak suka kamu gini, aku tuh nggak dihargain, pokoknya dengan alasan tidak dihargai, karena HTSN sama dihargai juga ya, gitu kan. Berarti yo harus. Ya aku yang cabut. Ya. Sadar berarti diri. Yo harus menghargai siapa yang menghargai sama hidup lo. Betul, karena kalau dia nggak bisa menghargai, ya udah aku menghargai diri Dan sendiri. yo harus mencintai siapa orang yang mencintai yo. Iya, itu yang kan susah sih. Karena aku masih 3 kata have fun lucu sendiri deh sih. buat dia. 3 kata lucu buat dia. Buat dia yang kemarin sama yo. Cepet sadar loh. Kenapa cowok kadang nggak mau berkomitmen? Tentang apa dulu nih, soal apa dulu? Komitmen, kalau udah kayak misalkan nih Fajar deket sama cewek, deket sama aku nih misalkan ya, terus aku bilang Fajar nggak boleh sama cewek lain, nggak boleh gini. Tergantung ya Kay. Nah, Tiap lelaki beda-beda. ya. You tergantung mau bilang cowok kenapa nggak berkomitmen, tergantung hubungan kalian, entah itu PDKT atau kalian setiap hari sering. Sering apa nih? Maksudnya setiap hari ketemuan gitu, setiap hari ngobrol, bercanda. Quality time. Iya, yang bikin apa ya? Sebenarnya itu cuman pikiran kalian doang. Kenapa lelaki nggak bisa berkomitmen? Karena LDRan. LDRan itu sangat sulit untuk dibayangkan. Di sini kita takut kehilangan, dia di sana yang takut ketahuan. Jadi waspada dengan cara LDRan. Kalau bisa kalian harus bertemuan, jangan jauh-jauhan. Nah, sebelum waktu yang bakal mempertemukan kalian berdua. Takut tuh, takdir gitu. Tapi maksudnya yang Fajar bilang juga, maksudnya aku tidak menyalahkan. Bener kok guys, cuma komitmen itu emang susah sih. Kadang diri aku aja sendiri tuh masih melanggar komitmen untuk diriku sendiri gitu loh. Jadi kayak untuk orang berkomitmen itu real harus orang yang emang bisa memegang omongannya sendiri gitu loh. Karena nggak gampang untuk komitmen. Makanya banyak di luar sana, nggak cuma cowok, banyak cewek di luar sana tuh yang emang ya udah iya aku bisa kok pegang komitmen, tapi dia sendiri tidak memegang komitmen itu dan malah menyalahkan cowoknya yang tidak memegang komitmen gitu. Nah kalau dari Kayla sendiri, Kayla punya FWB benefit apa yang paling menguntungkan menurut Kayla? FWB mah kagak ada benefitnya, kocak. FWB tuh malah membuat kalian tuh semakin terjerumus ke hal negatif, nggak ada benefit sama sekali. Kayak yang tadi ya? Iya. Yang apa namanya? 175 triliun? Iya, itu betul. Tapi itu bukan FWB. Kalau FWB tuh ya kalau untuk perempuan rugi banget, kalau untuk cowok mah mungkin termasuk yang have fun, untung banget. Jadi kayak kalau FWB untuk benefit nggak ada sama sekali benefitnya menurut aku. Oke. Untuk dijadikan pelajaran malah bukan benefit. Oke. Fajar, kalau cowok ngajakin FWB, apa untung yang mau didapat? Kalau dari aku sih jauh jangan diterima sih. Iya. Ya karena kita cuma teman doang. Ya kalau teman mah ya kalau bisa jadi teman aja sambil bersahabat. Sampai suatu saat kalian udah punya anak masing-masing, udah punya istri masing-masing, kalian tetap bersahabat. Bahkan istri dan suami kalian pun mengenali bahwa dia seseorang ini adalah FWB-an kalian. Bahaya tuh. Kalau cewek ngajakin FWB, apa untung yang mau didapat? Kalau untuk cowok itu untungnya banyak. Mungkin karena cowok cuma pengen kayak, yaudah gue mau have fun aja sama ini cewek gitu loh. Ya udah kalau nih cewek mau ya dia yang terima resikonya. Mungkin cowok bakal mikir gitu ya. Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu kurang lebihnya ya guys. Tapi kalau untuk apa yang didapat, nggak ada yang didapat karena kayak yang didapat nanti ujungnya penyesalan gitu. Nggak ada yang didapat. Kalau mungkin untuk hal have fun ya
ya kepuasan untuk sepihak aja menurut aku. Aku dukung wanita. Karena itu adalah sebuah trauma yang dirasakan oleh wanita paling ya. Iya. Karena wanita nggak mau FWB-an sama cowok, takutnya itu semena-menanya doang, seenak-enaknya doang. Setelah itu pas mereka udah merasakan kepuasan dalam dirinya, mereka pergi tanpa alasan. Jadi bagi kalian yang wanita ada di sana, berhati-hatilah dengan cowok. Dan cowok juga berhati-hatilah dengan cewek. Karena apa? Karena tipu daya wanita sangatlah dahsyat, sangatlah Sekarang itu tinggi. banyak yang berlindung di balik jenis kelamin gitu loh, kayak ya kan cewek kan gini selalu tersakiti, cowok yang gini. Sebenarnya mah cewek juga banyak menyakiti guys, tapi berlindung di balik kelamin aja. Pokoknya poinnya adalah jangan FWB. Bukan FWB-an maksudnya. Boleh sih, cuman Jangan dong. Enggak, sorry. Kok dia membolehkan? Maksudnya boleh-boleh aja, cuman lu jangan terlalu nyaman dalam zona itu, men. Lu ngerti gak sih? Maksudnya romantis kan banyak kata romantis. Oh, mungkin bukan FWB-an yang FWB-an mengarah ke sana, tapi teman dekat yang mungkin cuma sering kabar-kabaran. Iya, yang bikin apa ya, yang gitu aja. tiap hari itu yang cetan itu bikin salting. Pernah nggak awalnya FWB-an terus jadi suka beneran? Awalnya FWB-an terus jadi suka beneran. Nggak ada sih, alhamdulillah, karena tadi aku bilang aku tuh anaknya nggak bisa buat deket kalau misalkan aku tuh nggak yang gimana banget gitu loh. Tapi kalau buat FWB nggak ada sih, alhamdulillah tidak ada, aman. Kalau Fajar gimana? Pernah? Kalau FWB-an terus suka beneran, ya kalau dari cowok sih ada. Soalnya aku kan cowok kan, aku mewakili diriku sendiri, aku ya ada. Tapi saking adanya itu pas udah jadian gitu tiba-tiba ada dia punya FWB-an yang lain juga. Gua langsung beneran. Oh, kamu second choice. Yes. Oh my god. Agak Mana ya? Kurang lebih kayaknya ya. Lu siapa? Padahal ini loh, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tiba-tiba dia PN. Lu ngapain sama apa ya? Ayang ya biasanya. Ayang. Soalnya I don't know kan, aku nggak tahu dia ngakunya pertama jomblo. I don't know, kita dari temenan, nggak jadian. Tiba-tiba aku dibuang. Nah makanya itu kalau misalkan kalian deket sama orang, ditelusuri dulu nih benar gak nih masa lalunya gimana, terakhir putus sama mantannya kapan, gara-gara apa gitu pokoknya. Harus spill the tea guys. Jadi tolonglah dari siapapun jangan pernah ajari aku sabar. Soalnya aku pernah Tuhan menciptakan emosi buat apa sabar? Enggak. Jangan ajari aku tentang kesabaran. Soalnya aku pernah di posisi dimana aku tuh jadi nyamuk sementara temanku berdua ini sedang itu bermain. Main Uno game. Main badan gitu ya. Main badan. Iya kan. Enggak, 2 hari sebelumnya kan mereka udah nikah, Bang. Loh. Masa lu ngeliatin? Enggak, aku kan main poker di depan rumahnya. Mereka udah nikah. Aku pernah jadi nyamuk untuk mereka yang gabut gitu. Oke. Tapi jujur ya, aku nggak ada pikiran yang aneh-aneh ya. Aku cuman memikir aneh aja. Nih. Bukan aneh-aneh, cuman aneh aja, aneh doang. Aneh. Aku mau nanya sama Fajar. Oke. Tapi ketika cowok beneran tulus nih, gimana cara cowok buat tunjukin rasa sukanya ke cewek biar cewek itu bisa bedain? Karena kebanyakan cowok tuh cuma main-main aja, nggak beneran tulus, jadi dia nggak bisa bedain mana cewek main-main, mana yang beneran tulus. Nah kalau dari aku sendiri ya, yang pertama saat cowok udah mulai memperlihatkan effort dia ke seorang wanita, coba lu hargai deh. Lu hargai bukan dengan terlalu buru-buru, bukan dengan terbawa nafsu, tapi hargai pelan-pelan. Tapi ada loh Jar. Misal dia berjuang udah pulang balik nih, cukup lu ngomong terima kasih aja, itu udah sangat menyupport perjuangan mereka sebenarnya. Nih Jar, tapi ada juga misalkan nih aku nih kasih effort nih ke Fajar, aku nyamperin Fajar syuting, aku bikinin Fajar sarapan bekal gitu lah. Tapi Fajar bukan prioritas atau enggak, Fajar tuh jadi cadangannya gitu. Tapi Fajar udah dikasih effort yang lebih kayak Fajar tadi bilang. Itu sama aja tuh kayak
back burner gitu Jar. Jadi kayak nggak bisa dilihat juga kalau effort orang itu menunjukkan tulusnya gitu. Ya, gimana ya? Rumit kan udah beneran jomblo, pusing. Gue cinta kesunyian kayak. Gue cinta banget Aku bukan kesunyian. jomblo tapi aku single. Gue suka kesunyian tapi gue takut kesendirian. Cowok kan bisa mulai deketin cewek. Nah, kalau cewek gimana cara mengungkapkannya? Aku pernah kok deketin cowok. Gimana tuh? Aku pernah confess duluan ke cowok. Gimana tuh? Jadi, aku tuh memegang prinsip banget kayak gini loh. Bukan cuma cowok yang harus maju, bukan cuma cowok yang harus selalu mengungkapkan rasanya. Kalau misalkan kita cuma nunggu cowok terus, kayak menurut aku kayak kurang adil aja. Kayak sebenarnya kita juga bisa, tapi kenapa kita egois? Kok gue belum pernah dapat gitu ya yang tiba-tiba langsung to the point. Ya nggak tahu, belum saatnya kali. Nanti tunggu aja. Ya kan harus Oke. harus ditunggu kayak See you gitu. next time. Time. Kalau untuk cewek deketin cowok ya, aku sih ngambil dari pengalaman pribadi. Menurut Aku you nggak kayak gimana sih? Aku nggak deketin cowok mah kayak ya udah. Nah. Berawal dari temen guys. menurut you mending FWB atau pacaran, entah kenapa. Pacaran. Karena pacaran lebih jelas statusnya. Wala Gue pacaran. zina, janganlah engkau Sabar dulu, pacaran itu haram. Apalagi FWB. Yang tidak beriman bukan hai. Barang siapa yang sholat Jumat pada hari Sabtu, sesungguhnya dia adalah orang yang tersesat. Apalagi pada hari Senin makin jauh perjalanan Emang hidupnya. iya makanya tuh. Berjalan ke Jumat lagi juga lumayan. Aku nggak suka pacaran, tapi jujur karena aku nggak suka pacaran. Yang pertama nggak ada yang suka. Kan Fajar nanya mendingan FWB atau pacaran. Ya menurut aku mending pacaran mendingan FWB. Karena FWB yang tadi aku bilang digantung. Kalian nggak ada kejelasan. Kalian cuma dijadiin pelampiasan. Misalkan kayak bahasa kasarnya kalian cuma dipakai sesaat aja gitu loh, datangnya sesaat gitu. Tapi kalau pacaran, kalian tuh ada status gue pacar lo pacar gue gitu loh. Lu pun meninggalin gue harus meninggalkan dengan kata-kata kita putus gitu loh. Kayak gitu. Jadi kayak kenapa aku pilih pacaran dengan FWB ya karena tadi lebih jelas statusnya, lebih ya misalkan kalian mau cemburu, kalian mau ngelarang atau gimana ya kalian ada status ya kalian pacaran. Kayak misalkan nih kalian jalan sama cowok keluar, pasti ditanyain kalian pacaran, kalian dekat, pasti kayak gitu kan? Iya. Nah pasti gitu kan kalau misalkan kalian bilang nggak ada hubungan, pasti kayak masa sih kok kalian nggak ada hubungan kayak kok Iya, mau kayak, gitu? iya loh. Karena kayak maksudnya sayang aja gitu, misalnya kalian deket tapi kalian nggak ada status pacaran, malah makin membuka peluang untuk deket dengan yang lain. Jadi kayak mending aku udah pacaran aja. Nah, jadi saran dari Keila sendiri gimana Kay? Saran dari aku ya untuk teman-teman di luar sana, nggak usah harus ada maunya ya. Diinget ya, jangan ada maunya aja, oke? Kalau mau jadi kalau mau jadi pasangan, cari yang bener-bener sayang, yang bener-bener cinta, yang bener-bener tulus. Nggak usah cuma gara-gara kalian, aduh gue kesepian nih, gue udah jomblo 4 tahun, 3 tahun, gue nggak punya pacar. Nggak usah, udah nggak apa-apa. Kesepian itu hanya sesaat. Kalian bisa mencari pelampiasan itu keluar, kalian shopping, kalian me time, kalian pergi sama teman kalian kemana, bisa guys. Gitu. Kalau kesimpulan dari Fajar, maaf. Kesimpulan dari aku, kamu mau aku mau, kamu untung aku untung. Tapi kenapa status harus digantung? Jemuran. Kalau cuma butuh antar jemput, kenapa sikapmu lemah lembut? Kalau cuma perlu teman sleep call, kenapa pas butuh kamu selalu nongol? Perhatian sudah tercurah, usaha sudah terarah. Kenapa sikapmu makin parah? Ada apa dengan tujuanmu, nak? Nah, aku cuma ingin kejelasan, bukan 1000 alasan. Stop FWB, banyakin berkarya, bukan bergaya. Paham ya? Oke guys, kayak agak sedikit lelah ya membahas FWB-FWB-an ini. Kita membahas tentang topik ini bukan berarti kita pernah terjerumus dalam lingkup itu, tapi kita hanya lebih dapat sedikit pelajaran dari pembahasan atau materi yang kita dapat tadi. Dan ingin memperjelas lagi ingin memperjelas lagi untuk mereka yang sedang gitu. Tapi ya kalau dari aku sih terserah, itu kan berbeda-beda masing-masingnya orang. Tapi lebih baik dihindari gitu. Lebih
lebih baik kita masing-masing. See you guys.